Rhea Ripley akhirnya kembali. CM Punk dan Seth Rollins bacot-bacotan. Bron Breakker hajar habis Sami dan Dragunov. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 9 Juli 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya gue upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh CM Punk. Punk memberikan kehormatan dan berterima kasih kepada John Cena yang kemarin di Money in the Bank umumkan bahwa John akan pensiun. Punk lanjut bicarain tentang Drew McIntyre. Punk bilang semua aksi bodoh Drew McIntyre itu selalu ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah CM Punk. Punk bilang jangan senggol Punk kalau nggak mau disenggol balik. Terus minta Adam Pearce buat hapus penangguhan Drew biar Punk bisa 1 lawan 1 hari ini juga. Tapi Seth freaking Rollins yang keluar dan masuk ke ring. Seth bilang kalau Punk ngerusuhin pertandingan kejuaraan gelarnya di Money in the Bank kemarin. Punk pun akhirnya minta maaf ke Seth karena udah bikin Seth kalah. Tapi ternyata nggak ikhlas minta maafnya. Jadi Seth bilang kalau Punk udah boleh beraksi lagi, Seth bakal jadi orang yang pertama buat bikin Punk cedera lagi. Sebelum keluar dari ring, Seth bilang kalau aksi itu ada konsekuensinya. CM Punk pun terdiam. Segmen promo bacot-bacotan yang kuat untuk memulai Raw hari ini. CM Punk pinter ngeringkas kisahnya dengan Drew McIntyre. Aku pikir-pikir emang Seth Rollins berhak untuk marah sih. Soalnya CM Punk hilangin kesempatan Seth buat tanding di kejuaraan lagi kan. Pertandingan Punk McIntyre juga kemungkinan besar akan segera terjadi. Mungkin di SummerSlam. Terus pertikaian antara Punk sama Seth juga sudah siap dan menunggu, yang kemungkinan bakal jadi acara utama di WrestleMania 41. Segmen belakang panggung, Dominic minta ke Adam Pearce suruh batalin pertandingan tag bareng Liv, tapi Adam bilang kalau Liv yang pengen dan Rey sama Zelina juga tidak masalah. Liv datang dan bilang kalau semua ini itu dilakuin buat Dom dan ajak Dominic bicarain taktik untuk pertandingan nanti. Masuk ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Jey Uso melawan Chad Gable. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai di tengah pertandingan, tiba-tiba lampu arena mati. Tapi Jey manfaatin itu dan hantam Chad pakai spear yang ngebuat Jey menangin pertandingan. Jey langsung kabur keluar dari arena. Cewek misterius itu tampak di sisi ring. Chad Gable juga langsung lari kabur keluar arena. Cewek itu kasih kotakan lagi ke para komentator. Pertandingan ini seru sebenarnya, tapi malah dipotong sama Wyatt Six yang mengambil alih. Pertandingan yang lebih panjang antara Jey dan Gable mungkin akan lebih seru untuk ditonton kalau mereka tanding lagi. Terus kayaknya kita bakal dapat kaset jadul lagi sama video dari Wyatt Six. Kita tunggu aja. Segmen belakang panggung, Sheamus diinterview karena sudah 15 tahun bekerja untuk WWE. Tapi Bronson Reed tiba-tiba datang dan bilang kalau Bronson itu masa depan WWE. Jadi nggak usah bicarain tentang masa lalu Sheamus. Bronson juga bilang kalau dia bakal hajar habis temennya Sheamus, Pete Dunne di Raw hari ini. Pindah ke meja komentator, kotakan itu lagi-lagi isinya kaset jadul. Lanjut ke pertandingan antara Big Bronson Reed melawan Pete Dunne. Pertandingan berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Saat Bronson di atas tali ring, Pete ngetendang kepala Bronson dan berusaha patahkan jari Bronson. Tapi Bronson berhasil banting jatuh Pete dan langsung tsunami. Big Bronson Reed memenangkan pertandingan. Pertandingan ini tuh penuh aksi dengan Pete Dunne yang terus-menerus menyerang tangan Bronson. Mereka bekerja sama dengan baik. Selesai pertandingan, Bronson ingin hajar Pete lagi, tapi Sheamus datang untuk ngehajar mundur Bronson. Ketika mau selebrasi sama Pete, Pete tiba-tiba ngedorong Sheamus dan keluar dari ring. Ceritanya tuh kayaknya The Brawling Brutes berakhir setelah Sheamus cedera kan. Dan Pete Dunne mungkin menyalahkan Sheamus. Soalnya setelah itu Pete Dunne berusaha mandiri sampai bikin tim sendiri yang namanya New Catch Republic sama Tyler Bate. Jadi Pete kayaknya udah nggak inginkan bantuan Sheamus lagi sekarang. Segmen belakang panggung, Seth Rollins datang pengen ngobrol sama Damian. Seth bilang kalau dia hormat sama Damian karena kemarin The Judgment Day nggak ada yang rusuhin pertandingan. Terus Damian bilang kalau dia itu pengen buktiin ke semua orang kalau dia pantas jadi juara dunia. Jadi setelah kelarin urusan sama Gunther, Seth boleh nantang buat kejuaraan gelar dunia lagi. Terus tiba-tiba ada yang telepon Damian dan Damian bilang
kamu di mana? Siapa nih yang nelpon? Kayaknya udah sampai di arena deh. Lanjut ke segmen promo Sami Zayn. Sami bilang kalau tidak ada yang bisa ngebuat Sami menyerah, karena Sami akan selalu bangkit, siapapun lawannya. Bron Breakker pun datang. Bron gak nyangka kalau Sami Zayn itu bisa kalahin Bron kemarin di Money in the Bank. Terus tiba-tiba Bron Breakker nge-spear Sami dan ngehajar habis Sami Zayn. Wasit dan para staf langsung masuk arena dan berusaha melerai. Tapi Bron dengan cepatnya nge-spear brutal Sami Zayn di pinggir ring. Ini tuh kelanjutan dari kisah Sami Zayn sama Bron Breakker. Aku kemarin emang pilih Bron buat menang di Money in the Bank sih. Tapi aku gak keberatan kalau Bron itu bisa kalahin Sami Zayn di SummerSlam dan jadi juara Intercontinental yang baru. Segmen belakang panggung, Ilya Dragunov gak terima kalau Bron tiba-tiba ngehajar Sami. Dan Ilya pengen lawan Bron Breakker hari ini juga. Adam Pearce pun langsung kabulin permintaan itu. Lanjut ke pertandingan tag team 6 orang antara The Judgment Day dan Carlito melawan The Awesome Truth dan Braun Strowman. Ketika Miz dan Truth masih nyanyi-nyanyi, The Judgment Day serang mereka dari belakang. Tapi untungnya, Braun Strowman sigap buat masuk ke arena dan selamatin The Awesome Truth. Pertandingan berjalan dengan lancar. Setelah itu, Braun Strowman kejar Jerry McDonough keluar arena. Terus Truth kebanyakan teriak-teriak "What's up" sehingga Finn bisa ngehantam Truth pakai shotgun dropkick. Dan Finn pun berhasil pakai jurusnya untuk memenangkan pertandingan. Ini pertandingan tag team yang menghibur. Senang lihat juara dunia tag team akhirnya nggak kalah di pertandingan. Walaupun cheap win, tapi win is win. Segmen belakang panggung, Adam Pearce suruh CM Punk pulang ke rumah dan stay di rumah aja biar cepet sembuh dari cedera. Kalau Punk pengen lawan Drew, Punk nggak usah bikin kegaduhan dan biarin Adam Pearce urus semuanya dengan Drew. Punk pun mengiyakan. Pindah ke ruangan sebelah, Liv pengen punya jurus berdua sama Dominic buat di pertandingan. Tapi Dominic menolak. Liv bilang kalau Dom itu butuh regangin badannya biar nggak kaku-kaku banget. Jadi Liv langsung menggangin kaki Dom. Terus Judgment Day pergokin Dom sama Liv. Dan Dom bilang kalau semua ini bakal diselesain sama Dom hari ini. Segmen video dari The Wyatt Six, Bo Dallas atau Uncle Howdy bilang kalau dia ngeberi para anggota The Wyatt Six tujuan. Bo Dallas ngeklaim kalau mereka itu bahagia. Soalnya kamu, para penonton, itu inget mereka semua. Di video itu terlihat wajah Joe Gacy, Dexter Lumis, Eric Rowan, dan Nikki Cross. Di video itu juga nunjukin Bo yang berubah jadi Uncle Howdy. Chad Gable manggil-manggil Adam Pearce suruh tanggung jawab tentang semua yang terjadi ke Chad Gable. Chad terus bilang kalau dia yang bakal urus sendiri semua masalah ini. Ketika Adam ngebuka pintu ruangannya, kelihatan Bo Dallas yang lagi duduk di sofa. Segmen vignette, Damage Control selama ini telah kehilangan kontrolnya dan mereka akan ambil alih kendali itu lagi di Raw hari ini. Lanjut ke pertandingan antara Ilya Dragunov melawan Bron Breakker. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling pukul, mereka saling hajar. Tapi tiba-tiba, di pinggir ring, Bron ngelempar kursi ke Ilya Dragunov yang ngebuat pertandingan dihentikan karena diskualifikasi. Bron masukin Dragunov ke ring, tapi Sami Zayn lari siap selamatkan Ilya Dragunov. Saat Sami lagi cek kondisi Dragunov, Bron tarik Sami keluar ring dan dorong Sami ke tiang. Terus lempar Sami ke arah komentator dan lempar Dragunov juga ke arah yang sama. Bron langsung berpose di atas meja komentator. Pertandingan bagus yang hampir menjadi pertandingan yang hebat. Sellingnya Ilya Dragunov emang bagus pol. Penyelesaian diskualifikasi itu bisa menjadi kemungkinan besar mengarah ke pertandingan ulang antara Sami Zayn dan Bron Breakker. Bron juga kelihatan seperti binatang seperti biasa. Segmen vignette, Damian Priest menantang Gunther untuk datang ke Raw minggu depan. Segmen vignette The Final Testament, Karrion Kross bilang kalau era New Day itu udah mati dan era-era darah baru di WWE sudah mulai berjalan. Lanjut ke pertandingan tag team 6 orang antara Damage Control melawan Lyra Valkyria, Kaden Carter, dan Katana Chance. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar satu sama lain, tapi akhirnya Damage Control berhasil memenangkan pertandingan. Terus tiba-tiba Sonya Deville comeback bersama Zoey Stark dan Shayna Baszler ngehajar habis Damage Control. Pertandingan yang solid dan akhirnya Damage Control itu menang juga. Trio Babyface itu juga bukan tim yang mengintimidasi kan, jadi nggak masalah kalau Damage Control yang menang.
Senang juga ngelihat Sonya Deville balik lagi dan emang Shayna dan Zoe itu butuh orang yang pinter promo. Jadi mungkin Deville bakal jadi edisi yang tepat buat mereka. Segmen vignette, Gunther bilang akan kembalikan martabat dari olahraga ini besok di SummerSlam. Langsung masuk ke pertandingan utama hari ini, yaitu pertandingan campuran antara Rey Mysterio dan Zelina Vega melawan Dirty Dominic Mysterio dan Liv Morgan. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling pukul. Tapi di akhir pertandingan, saat Rey ingin banting Dominic dari atas tali, Liv gunain kursi buat alihin perhatian wasit dan langsung jatuhkan Rey, yang ngebikin Dominic berhasil hantam Rey dengan frog splash dan memenangkan pertandingan. Pertandingan tag team yang bagus pol. Liv ngebuat Dominic berhasil kalahkan ayahnya Rey untuk yang pertama kalinya. Kerja bagus dari semua orang yang terlibat dalam pertandingan. Mereka melakukannya dengan baik. Terus setelah pertandingan, Dominic selebrasi meluk Liv Morgan. Terus Dom sadar, jadi dilepasin. Tapi Liv langsung lompat peluk balik Dom. Sampai mereka jatuh dan kelihatannya akan selebrasi dengan gaya yang lain. Tapi tiba-tiba Rhea Ripley kembali. Dominic dan Liv Morgan langsung kaget. Rhea langsung jalan masuk ke ring. Liv langsung buru-buru kabur lari keluar dari arena. Dan Raw hari ini diakhiri dengan Rhea Ripley menatap Dominic dengan penuh emosi. Selamat datang kembali Rhea Bloody Ripley setelah absen selama sekitar 3 bulan. Rhea kelihatan siap buat tanding lagi. Kayaknya pertandingan antara Rhea Ripley dan Liv Morgan akan hebat kalau dijadwalin di SummerSlam. Tapi sayang sekali hampir nggak ada waktu yang tersisa waktu Rhea kembali. Padahal pengen lihat banyak interaksi antara Rhea dan Dominic. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting Mami is back baby. Secara keseluruhan Raw hari ini tuh bagus. Walaupun Rhea Ripley kembali, tapi segmen promo Punk sama Rollins itu bagian terbaik hari ini sih. Kualitas pertandingannya lebih lemah dari episode Raw minggu-minggu kemarin. Sebagian alasannya mungkin karena beberapa nama besar di acara itu tidak ikut bertanding, yang ngebikin kualitas pertandingannya jadi buruk. Tapi aku masih suka Raw hari ini kok. Good stuff. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Soalnya aku pengen 3.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Bunny for love we can hold. I wish we were